welcome back to our school YouTube channel For Griska Channel. Jadi hari ini aku kedatangan alumni dari 2017 ya Kak ya. Oke, 2017. Langsung aja ya kita ke kakaknya, Kak Gustina. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Astagfirullah baik. Sering mondar-mandir ke sekolah. Iya. Sering mondar-mandir ke sekolah tapi baru aku undang ke sini, maaf ya Kak. Gak apa-apa. Oke, kita langsung aja ya karena aku juga nggak terlalu tahu banyak tentang kakaknya. Hari ini kita langsung akan kenalan sama kakaknya. Silakan Kak, kenalan dulu sama penonton. Makasih semuanya. Jadi kenalin nama lengkap aku Niluh Putu Agustina Darmayanti. Jadi bisa dipanggil Agustina atau Gustina. Jadi aku angkatan lulusnya itu 2017. Jadi aku juga alumni dari SMK Negeri 4 Denpasar yang berhasil masuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, yaitu di Politeknik Pariwisata Bali. Terima kasih. Wow, tepuk tangan buat kakaknya nih. Kak, 2017 lulus ya? Wah, berarti kita nggak ketemu Kak. Aku Ya. 2018 baru masuk. Aku 2000 duluan lagi. 1 tahun 2 tahun tuh ya. Oh gitu. Iya. Oh berarti enggak, maksudnya 2017 enggak Kak? Lulus. Lulus. Ya jauh banget tuh ya. 2018 enggak dong, setahun Oh, iya. kemudian aku Baru masuk sini. gitu. Keluar, aku masuk gitu. Oke, nah dulu jurusan apa Kak? Dulu jurusan akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan. Ya, AP1 waktu itu. Kamu AP juga? AP. Hidup AP. Oke, dulu kelas AP1 gitu. Oke Kak, kakak kan dulu AP nih. Ada nggak sih kira-kira dari kakak lulus sekarang ya, momen kakak yang paling berkesan selama kakak sekolah dulu nih? Sebelumnya aku kepo itu dulu. Ya. Momen yang paling berkesan di sini itu banyak banget sih, terutama waktu itu sempat dapat juara umum 1 di jurusan akomodasi perhotelan saat kelas 1 semester 2 sama kelas 2 semester 1 sama 2-nya. Terus kelas 3-nya kan mulai tuh, dulu kan ada juara umumnya tuh, juara umum 1, juara umum 2 sama juara umum 3. Iya. Pas aku kelas 3 itu, aku dapat juara umum 2, tapi kan ada peraturan baru di sini cuma dibacain juara umum 1. Sekarang iya, masih kayak gitu. Iya, sama. Jadi juara umum 2-nya nggak dibacain kayak gitu. Dan pengalamannya sempet juga ikut lomba mewakili sekolah, lomba debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Waktu itu juga sempet ikut lomba-lomba waktu apa sih acara jeda-jeda sekolah. Gitu, sama dapet teman-teman yang pokoknya ngedukung satu sama lain dan guru-gurunya baik banget. Dan waktu itu sih selain keseruan sama teman-teman juga sering bantu-bantu bu guru di TU sama di kantor guru gitu, bantu Miss Wida, Bu Dery gitu biasanya. Berarti kita hampir mirip. Iya, aku jadi kayak setiap pulang sekolah ke ruang guru. Oke, benar. Jadi dulu kakak OSIS atau KMR atau KS? Aku KS-PAN. Wah, sama juga Kak. Aku juga KS-PAN. Dulu pembinanya masih Pak Gunung Tani. Iya, Pak Gunung Pak Tani. Gunung Tani. Kelas Gitu. 1 ikutnya ya. Kelas 1. Kalau boleh tahu menjabat nggak di, maksudnya kayak ketua atau sekretaris atau bendahara? Waktu itu sempat jadi ketua, tapi karena ada suatu hal tuh jadinya berhenti gitu. Waktu itu karena ada suatu hal akhirnya digantikan. Iya, sama wakilnya kalau nggak salah. Wakil. Mita apa Malini waktu itu? Angkatan Kak Malini ya? Iya, angkatan Malini. Oke, abis itu Kak langsung keluar atau misalnya mendapat jadi anggota? Enggak sih, udah 1 tahun kepengurusan udah itu. 1 tahun kepengurusan. Oke. Terus kalau di kelas jabatannya pangkat gitu. Pernah jadi wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, maksudnya orang Wangkas gitu. Mereka takut sama aku kan. Kamu Wangkas. Tapi kalian bendahara. Iya, sama sekretaris juga pernah. Nggak susah tuh Kak, malahin orang. Jadi harus galak dan tegas. Tapi tetap mereka mau bayar walaupun Kakak galakin gitu. Apa ada yang menurut nggak punya uang nih? Biasanya kan soalnya dulu bendahara aku juga kan minta bantuan juga sama ketua kelas.
tolong dong Met gitu, nggak mau bayar nih gitu, padahal udah dibentak-bentak Kak gitu. Terus dia sampai kayak, nah gak punya uang gitu, ini tuh bekalku pakai ini, ntar kayak mau beliin aku makan gitu. Terus Kakak gimana tuh? Mau sih mereka bayar, cuma kan kalau kayak nggak dapat gini ntar nggak tak kasih ke rapot gitu biasanya kan. Biasanya kalau ini nggak dapat rapot dari Pak Mani waktu itu. Wali kelasnya Pak Mani. Oke, apakah Pak Mani dulu kan wali kelasnya Pak Mani? Ya. Apakah Pak Mani itu menjadi guru favorit Kakak, atau misalnya ada guru favorit Kakak? Sebutin 3 deh. Sebutin 3. Guru favorit aku, paling favorit. I love you Miss Wida. Miss Wida, oke, itu paling favorit. Paling favorit, kayak udah deket banget sih sama Miss Wida, sama dia yang bantu kakak bimbing pas sebelum masuk ke Poltekpar Bali. Sempat juga diskusi sama Missnya gimana kalau saya ngambil ini, dan dia ngasih motivasi sama sempat diajarin juga tes bahasa Inggris kayak gitu sebelum masuk ke sana gitu. Coba tes gitu. Sama di sini juga sering banget sih kayak dekat sama Miss, bantu urusan sekolah juga kayak gitu. Terus selain Miss Wida ada Bu Dery. Terima kasih sudah menjadi ketua program studi yang baik di akomodasi perhotelan. Terus yang ketiga Pak Mani sih, wali kelas aku yang udah 2 tahun sih, dari kelas 2 SMK dia jadi wali sampai kelas 3, dan sampai sekarang masih keep in touch dengan bukan hanya Miss Wida, Pak Mani dan Bu Dery, tapi juga sama semua guru-guru yang ada di sini ya. Masih saling inget gitu kan sama alumni juga. Masih di sosmed kan? Masih di sosmed juga. Iya. Oke, dulu Kakak wali kelasnya Pak Mani gitu. Selama 3 tahun itu Kak? Dari kelas 2 sama 3. Oh iya, dari kelas 2 sama kelas 3 nih gitu. Kelas 1 siapa kalau boleh tahu? Aduh, lupa namanya. Lupa. Ibu guru matematika udah nggak ngajar di sini sih. Nggak guru tetap kayak Pak Mani gitu. Oh gitu. Oke, tadi kan kita udah tanya nih tentang pengalaman berkesannya Kakak. Nah, kalau kita kan pasti punya ya pengalaman buruk atau enggak pengalaman memalukan gitu sama sekolah gitu. Kira-kira Kakak punya nggak? Pengalaman buruk atau memalukan sih nggak begitu banyak. Cuma sempat ngerasa sadness saja waktu itu karena selalu nih aku dapet juara umum 1, kelas 3 turun ke juara umum 2. Itu sempat kayak kan pemanggilan juara nih, habis itu AP2 ada AP1, pasti Gustina dapat juara umum 1 gitu kan. Sebenarnya aku udah tahu siapa juara umum 1-nya gitu, karena Miss sempat juga ngasih tahu gitu. Terus dipanggil dah gitu, siapa juara umum 1, kan aku nggak dipanggil karena waktu itu nggak ada juara umum 2 sama 3-nya nggak dibacain. Terus aku nggak mau nangis di lapangan, aku nangisnya di kelas gitu. Aku nangis di kelas, ya biasalah persaingan gitu. Tapi kalau di kelas selalu juara 1 gitu. Apa namanya itu tadi kan nggak dipanggil, misalnya juara umumnya nggak dipanggil gitu. Nah, Kakak apakah ada rasa gini ya kayak Meta gitu kan? Meta juga sempat juara umum dulu kalau nggak salah kelas 2 semester 1 gitu kan, kelas 2 semester 1 itu sebelum corona menyerang banget kan? Kayak kaget juga gitu, kaget, shock gitu lah ya gitu, kok bisa gitu, maksudnya masih nggak percaya sama kemampuan sendiri gitu. Kalau Kakak tadi dapat juara umum tahun berapa tadi? Kelas 1 semester 2. Semester 2. Nah, semester 1 kan berarti nggak dapat juara umum 1 kan? Gimana tuh perasaan Kakak saat dapat juara umum? Yang pertama syok banget, kayak bengong gitu, nama aku dipanggil. Bener gak sih aku gitu, maju gitu. Aku ya gitu. Terus aku maju, terus pas balik temanku ada bilang gini, Klesing rugi joh masuk no gitu. Maksudnya aku dari Tabanan ke Denpasar, kamu dapat juara umum, nggak rugi lah masuk ke sini gitu. Kamu bisa buktiin bahwa kamu tuh bisa gitu. Dan menurutku sih mempertahankan itu sulit ya. Mempertahankan sebuah ranking itu sulit daripada kita mencoba meraihnya juga penting, tapi ketika kita udah ada di atas dan udah mendapatkan hal tersebut, gimana cara kita untuk mempertahankan itu tuh lumayan sulit dan challenging ya. Aku juga gitu Kak, karena waktu itu pas semester 3 kan pas 3 semester 1 itu kan udah langsung gini nih, corona kan, belajar dari rumah. Nah kebetulan memang setiap tahunnya itu juara apa itu selalu berubah-ubah. Oh kan? Gitu. Nah kayak aku deg-degan, aku nggak mau tahu gitu kan. Aduh kayak tutup kuping aja nih gitu.
Terus pas sudah ada pengumuman nih di lewat grup kalau nggak salah, pas lewat grup tuh kayak gitu, bukan aku kayak pasti ada kayak sedih kan? sedih sama seperti yang Kak bilang tadi, kayak down sedih, banget gitu. Apalagi pas kalahnya tuh pas belajar dari rumah loh gitu, harusnya kan bisa bisa lah ya, tapi ya udah nggak apa, aku kan bisa mungkin pas pelajaran langsung lebih aktif gitu kan, ketimbang kalau belajar di rumah kan kayak tugas gitu. Kalau di kelas kan gitu. bisa guru nanya angkat tangan gitu, lebih cari poin Kak. Iya. Berarti kan lebih aktif dong gitu. Oke Kak, tadi setelah lulus tadi 2017 ya, apa yang Kakak lakukan? Kuliah kan? Kuliah di Politeknik Pariwisata Bali. Bali gitu. Oke, itu tadi Kakak yang ada di bawah naungan apa tadi Kakak bilang? Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Pariwisata. Kreatif Indonesia. Gimana tuh proses perjalanan Kakak masuk Ke sana. ke Ya. sana. Waktu itu sebelum pembukaan pendaftaran di sana, jadi aku ada sama salah satu temen aku. Hai Gea, kamu masih ingat nggak sama aku ke sana? Aku ke Poltek Par Bali waktu itu sama Gea. Dulu namanya masih STP Nusa Dua Bali, Sekolah Tinggi Pariwisata STP. Nusa Dua Bali. Aku ke sana nyari info gimana pendaftaran. Terus kan aku mau misalkan ada temen di sana gitu. Terus dia kayak insecure duluan, nanti lo interviewnya tuh bakalan ada bule yang nge-interviewin gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu. Dia jadinya kuliah di tempat lain, aku tetap melanjutkan perjuanganku. Waktu itu sempat banget ada beberapa orang yang meremehkan, kayak kan ditauin aku sekolah di swasta gitu, diginiin, emang kamu bisa sekolah di perguruan tinggi negeri gitu kan, padahal kamu SMK-nya swasta gitu. Bisa aku gituin, aku lulus murni di jalur itu tanpa ada jalur belakang atau apa. Kan pikiran mereka nggak bisa nih kemampuan orang SMK swasta masuk ke perguruan tinggi, padahal dia nggak tahu gimana hebatnya sekolah ini yang melahirkan alumni yang beneran di bidangnya tuh beneran sukses dan profesional. Ada yang jadi EO kayak Kak Satya, ada yang keluar negeri kayak gitu kan. Jadi jangan pernah mandang remeh sekolah itu baik swasta atau gimana. Atau negeri kayak apa? Iya gitu. kayak gitu. Kan pada intinya sekolah itu sama. Sama. Kita sama-sama bayar juga. Zaman sekarang mana ada sekolah gratis. Beneran kan Kak? Kita di negeri pun juga bayar. Kalau juga punya adik di negeri bayar kok sama. Iya kita. itu. Jadi yang bilang sekolah swasta, di sana bayar mahal kayak apa? Enggak gitu. guys, semua sekolah itu bayar, jadi masa nggak ada yang gratis. Oke, dari kan Kakak udah kuliah nih, kuliah. Berapa tahun tuh Kak boleh tahu? 4 tahun. 4 tahun nih, berarti kan Espar ya? Ya, Espar. Oke, Kakak setelah itu tahun berapa jadinya lulus? 2021. 2021, kemarin. Oke, sama. Kita 2021 nih. Kakak ada sempat buka usaha atau apa gitu atau enggak? Kalau usaha sih enggak, cuma sempat nyari-nyari kerja aja sama ngurus organisasi sih. Gitu. Organisasi gini ya, kalau nggak salah Kak pernah ikut JG Bagus Tahunan. Iya. Nah boleh nggak sih Kak, kita tuh kepo gitu. Waktu itu Kakak sampai runner up. Iya. Runner up ya. Runner Oke. up 4. 6 besar. Oh 6 besar. Jadinya itu juara 5 gitu. Juara 5. Oke, kok gimana sih Kakak bisa masuk ke JG Bagus Tabanan gitu? Gimana tuh ceritanya? Apa dulu Kakak di sekolah ada ikut JG Bagus juga? Enggak sama sekali. Itu sih salah satu terniat banget karena keluar dari zona nyaman. Waktu itu karena aku sekolah di perguruan tinggi pariwisata, jadi JG Bagus Tabanan itu merupakan duta pariwisata dan kebudayaannya Kabupaten Tabanan. Jadi aku cuma awalnya tuh pengen nge-challenge diri aja, pengen ikutan tesnya karena berhubungan pariwisata. Kayaknya it's better to be duta pariwisata juga kayak gitu. Terus aku ikutin tesnya itu, sebelum daftar aku cerita ke temanku diginiin. Ngapain sih ikut kayak gitu Gus? Kamu kan nggak bisa nari, nggak bisa catwalk, bis itu juga yang hangga awak jumah gitu model. Sorry lo kata banan. terus ya waktu itu aku cuma pengen aja buktiin sama diriku, pengen ikut tesnya aja. Terus aku ikutin tesnya. Waktu itu mau nyari ke 20 besar ada tes tulis Ipolexos Buthankam, sama ada bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Terus ada interview sama 3 orang gitu. Nah aku ngerasa sih waktu itu bisa aku gitu kan, jawab ya sungkara dapat 20 besar. Terus nyari ke 10 besarnya itu aku kayak
nggak mungkin lah aku tuh nggak bisa aku sampai di rumah nangis belajar nari ngagem tuh nggak bisa sama sekali. Kayak ya udah ikutin tesnya. Waktu itu tes keduanya buat Canang Sari, sama ada juga tes interview sama tujuh kali gitu ada. Ada bahasa Inggris, bahasa Bali, habis itu pariwisata, kesehatan kayak gitu. Dan nggak kan yang aku ajak tuh beneran orang yang persaingannya ketat ya. Sama punya nih temen dia udah jadi kayak sering nari gitu sampai ke luar negeri. Aku apa sih gitu, nggak mungkin lah aku bisa nyaingin dia gitu, pastilah dia dapet. Dan ternyata dia tuh nggak dapet 10 besar, kok aku bisa dapet itu. Aku nggak ngerti, surprising banget, kayak ih kok aku dapet sih, kayak bengong gitu maju ke depan kayak pas nama aku dipanggil terus 10 besar. Terus kayak ternyata penilaiannya itu bukan cuma dari gimana skill kita nari ataupun catwalk kayak model gitu, tapi dinilai dari brain, beauty, dan juga behavior. Terus selama perjalanan karantina itu kurang lebih selama 2 bulan ya, sebelum dari Juli terus September aku grand final, benar-benar belajar gimana kita menari Bali, gimana kita mempelajari pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Tabanan dan juga kebudayaan yang ada di sana. Waktu itu juga sempat diapresiasi sih sama mentor aku. Hai Biglu Sure, terima kasih udah apresiasi aku waktu itu. Kayak aku kan nggak bisa nari, jadi di antara temen-temen itu yang lainnya dilihatlah progresku lama kelamaan dari nggak bisa jadi bisa gitu. Terus sempet juga waktu itu karena aku juga anaknya overthinkingan dikit, Hamin 1 di interview waktu itu sempat kayak sesak napas gitu loh, kayak saking mikirin gimana sih besok gitu. Ya ampun, kayak Hamin 1 dan bisa sih ngelewatin itu semua. Jadinya ngikut tes pas grand final udah pasrah gitu, karena nggak nargetin diri jadi juara, cuma pengen ikut mengabdi untuk Kabupaten Tabanan dan juga mengimplementasikan diri menjadi duta pariwisata dan budaya. Terus pas pengumuman itu ternyata masuk 6 besar, kayak kok bisa gitu. Dan ya tes akhirnya dapat runner up 4 di GEG Tabanan 2019. Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri Kak. Jadi tadi karantinanya kan 2 bulan. Itu Kakak karantina di mana kalau tahu? Itu setiap Sabtu Minggu ada kayak lokasinya gitu di Kabupaten Tabanan. Oh, Sabtu Minggu aja? Iya, Sabtu Minggu aja. Enggak, Sabtu Minggu aja. Berarti Sabtu Minggu 2 kali? Iya, seminggu 2 kali. Oke. Selama proses karantina itu, di sana ngapain aja karantina itu Kak? Waktu itu belajar opening dance-nya itu pakai tari Bali, sama kita belajar catwalk, dan juga di sana ada latihan Q&A gitu, dikasih pertanyaan terus kita bisa nggak sih jawab. Ada cara jawabnya pakai opening, pakai isi dan penutup kayak gitu, baik itu bahasa Inggris, bahasa Bali, dan juga mengenai pariwisata kayak gitu sih. Berarti selama 1 tahun ya kalau nggak salah masa jabatannya? Sekarang by the way masih menjabat karena bukan cuma ikut di GEG Bagus Tabanannya aja sih, ikut juga semetonannya juga, di pengurusan juga sekarang kebetulan jadi bendahara. Bendahara 2. Bendahara lagi. Karena kita corona kemarin nggak sempat buat pemilihan di 2020, jadi harusnya aku lengser 2020. Tapi nggak buat pemilihan, katanya tahun ini mau buat pemilihan, tahun ini kita buat di Bagus Tabanan. Mungkin kalian ada yang mau daftar, dipersilakan. Saya udah promosi itu, belajar dari kakaknya. Oke Kak, sebagai runner up, tadi juara 5 ya, sekitar juara 5. Kakak merasa gimana sih? Aku puas nih sama hasilku yang aku raih saat ini. Mungkin kakak bilang ngerasa seperti itu, atau ada rasa sedih karena kakak nggak dapat juara 1 gitu? Perasaan sedih sih nggak ada. Menurutku segini tuh udah cukup puas bagi diriku yang belum pernah ikut pageant sebelumnya gitu. Karena ini my first time gitu ikut GEG Bagus Tabanan, dan yang penting sih menurut aku, kita nggak perlu tahu diri kita nih, kita sebagai GEG Tabanan atau runner up 1, runner up 2, runner up berapa gitu. Yang penting bagaimana kita bisa menempatkan diri, mengimplementasikan diri, mengabdikan diri untuk Kabupaten Tabanan
untuk mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di dalamnya sehingga kita berguna bagi kabupaten kita sendiri dan kita nunjukin bahwa kita beneran sebagai duta pariwisata dan budaya di kabupaten kita sendiri, seperti itu. Luar biasa Kak Gustina ini. Berarti udah ngelakuin berapa tahun nih untuk Tabanan? OTW 2 tahun. OTW mau 3 tahun Oh, sih. 3 tahun. Tahun ini kayaknya bakalan lengser. Itu tuh kakak kan sambil kuliah ya? kalau Iya. nggak salah ya? Ngatur waktunya gimana? Waktu itu sih ngatur waktunya karena pas karantina itu ngajak sih pulang pergi dari Nusa Dua ke Tabanan gitu. Tapi kan Sabtu Minggu aja jadi bisa ngehandle waktu dengan baik gitu. Oke. Nah, pengen tanya nih Kak, gitu. Tadi kan kakak kalau nggak salah ada bilang pernah ikut lomba-lomba apa tadi yang kontes itu apa untuk jeda gitu, jeda ini pure jeda atau pernah ikut lomba Profmijar gitu misalnya? Waktu itu lomba debat sih bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, cuma ya belum bisa mungkin mendapatkan juara, tapi kami mewakili sekolah waktu itu di SMK Negeri 5 kalau nggak salah lokasi. SMK Negeri 5 waktu itu yang latih langsung Miss Wida sama guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia Bu Asri dulu. Oh, Bu Asri, oke. Bu Asri sama Miss Wida. Ya. Nah, oke Kak, sekarang kan Meta dengar-dengar nih kakak kan waktu kita bahas tentang jadwal podcast ini kakak ada mau lamar kerja gitu. Udah ya? Udah. Oke, kapan tuh interviewnya kemarin? Interview pertama sama FB Manager itu 2 minggu yang lalu, terus kemarin sama GM-nya. Asik, gimana berarti udah keterima nih? Udah, setara. Udah, oke. Di mana tuh Kak lokasinya? Di Segara Village Hotel di Sanur, tapi kakak di restonya namanya Bread House. Nanti bakalan opening di Maret ini. Terus kakak kan dulu AP nih, udah dapat belum pelajaran service gitu sama kayak AP sekarang nih? Dapat F&B service? Tidak dapat. Lalu kenapa sekarang bisa kerja di resto? Kakak udah yakin, maksudnya kayak dulu kan lebih mendalami ke pariwisata yang AP perhotelan maksudnya. Apakah kakak udah yakin nih sama pekerjaan yang kakak ambil gitu? Udah bisa gitu. Astungkara sudah, karena waktu kuliah dulu sempat juga daily worker gitu. Jadi sempat tahun 2018 sempat DW di Intercontinental jadi hostess juga. Jadi berhubungan dengan apa pekerjaan yang didapat sekarang, karena menurut aku di pandemi ini sangat sulit banget sih nyari pekerjaan. Dan aku habis lulus itu kan aku sempet tuh kayak ngirim email bukan cuma ke satu perusahaan, lebih dari 30 perusahaan dari bulan aku lulus Oktober. Dari bulan Oktober tuh udah kirim-kirim email, udah sempet juga interview beberapa kali, tapi mungkin hasilnya belum gitu. Sempet juga stres dikit kayak insecure gitu sih ngeliat temen di kelas sudah kerja gitu, sedangkan aku kok belum sih gitu, kayak kok aku ngerasa kurang gitu dari teman-temanku yang lain. Tapi kalau nyari kerja itu kata mamaku ya kerja itu juga seperti nyari jodoh, cocok-cocoknya kita di mana, dan rezeki udah diatur sama Tuhan. Yang penting kita tetap berusaha, nggak cuma diem tapi terus berusaha nyari lowongan pekerjaan di mana. Jadi percaya deh kalau usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Asik, ngomongin soal jodoh, gitu dong. Pacar. Udah lama Kak? Baru, cuma kenalnya udah lama sih. Kenalnya udah lama. Bro. Malu banget bilang berapa lama. Aku nggak tahu kalau bahas soal cinta tuh geli gimana gitu ya. Oke, berapa tahun Kak? Belum tahunan, gitu. baru September kemarin. Boleh tahu kan udah lama kenal, kenapa baru pacarannya? Kenapa baru pacaran? Ya teruntuk kamu asik. Geli nih udah ayo. Udah berapa tahun? Kenalnya 2015 ya ampun ya, tapi waktu itu sempat suka sama dia tapi dia nggak suka sama aku. Terus dia tahu nggak? Tapi dia tahu nggak? Tahu, tapi dia biasa nggak berani ngomong gitu kan. Maaf banget nih aku ngomong gini. Teruntuk ya, aku boleh nggak sih mention namanya? Nggak apa-apa, silakan.
bisa kan? Aduh malu banget no. Apa? Nanti kan siapa tahu dia nonton. Beli Degiri namanya. Jadi kita kenal 2015, tapi waktu itu karena nggak sempat in relationship, jadi dia punya pasangan, aku punya pasangan, terus kita sama-sama break up, dan setelah 2015 itu nggak ada komunikasi selama 4 tahun. Terus ada komunikasi lagi di tahun 2019, terus 2020 ya. Aku punya prinsip, soalnya aku nggak mau pacaran sebelum aku lulus, dan dia mau nungguin aku 1 tahun, dan baru jadian 2021 kemarin. Lah terus pas kakak sama-sama pacaran nih, dia pacaran kakak pacaran, itu emangnya, maksudnya tadi kakak bilang kakak suka sama dia tapi tidak direspon gitu, padahal dia tahu gitu kan. Itu kapan tuh? Pas setelah 2015 tahun berapa gitu maksudnya? Di tahun 2015, jadi dia tuh senior aku di tempat training, guys. Senior di tempat training. Jadi kakak sempat suka sama dia tuh setelah lulus training gitu atau pas training sih, 2015 ke 2016. Kenapa dia bisa tahu? Karena semua orang tahu. Oh, berarti salah cerita, jadi ember berarti. Iya, biasa kan. Tapi kan aku juga heran sama cowok ya. Dia tuh tahu kita suka gitu. Udah tahu kita punya perasaan, kenapa dia diem juga gitu. Jadi kita diem, dia diem ya. Jadi ya tidak ada apa-apa. Padahal kan kesempatan, peluang, opportunity it's a bigger, but ya udahlah ya. Jadi ya sekarang udah jadian kan. Udah ya semoga langgeng juga ya. Gitu. Oke, sekarang kan udah mau kerja nih. Kak, kapan nih masuk kerja? Di kontraknya itu sih dari awal Februari, dari tanggal 1 Februari. Awal Februari sekarang, pas Imlek berarti ya. 1 Februari. Kontraknya berapa ini? 1 tahun. Setahun. Oke. Jadi nanti nggak akan terganggu nih untuk sama JKP Bagus Tabanan, sama pekerjaan nggak akan terganggu? Enggak sih, karena kita juga fleksibel di JKP Bagus Tabanan, jadi cuma buat acara di hari-hari tertentu, dan juga kan anggotanya juga ada ya 20 orangan lah, sama 15 orangan dari pesemetonan gitu. Jadi bisa sih ngatur waktu, misalkan ada acara duty atau gimana, kalau aku nggak bisa digantiin sama yang lain. Oke, terakhir nih Kak, ada nggak pesan-pesan buat sekolah, karena kan mau PPDB 2023 nih, 2023 maksudnya 2023, belum aja 2022. Baru tahun baru. Oke, ada pesan nggak buat sekolah gitu, silahkan. Pesannya buat sekolah, semoga SMK Negeri 4 Denpasar kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi menjadi sekolah yang bisa melahirkan sumber daya manusia yang unggul di bidangnya, dan selain nanti lulusannya diarahkan untuk bekerja, bagaimana jika kita juga mengupgradekan diri untuk melanjutkan di perkuliahan ke perguruan tinggi ataupun ke luar negeri atau kemana gitu. Dan semoga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah kedepannya, menjadi sekolah panutan di Kota Denpasar, dan lebih banyak lagi siswa-siswa yang ke SMK Negeri 4 Denpasar. Karena tahun ini kita PPDB udah jalan juga sosialisasi, semoga tahun ini kita bisa mencapai target gitu, siswa 400 lebih. Semoga tercapai. Oke, kalau buat adik kelas, silakan Kak, adik kakak. Buat adik kelas, semangat belajarnya, karena kita belajar bukan cuma dari sekolah, tapi juga dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di sini, bukan cuma belajar di kelas saja gitu. Jadinya teruslah mengalih potensi yang ada di dalam diri sendiri, karena hidup terus berjalan, dan semoga bisa menjadi setelah lulus bisa mencapai pekerjaan yang diinginkan ataupun perguruan tinggi yang diinginkan. Dan buat adik-adik semua, jangan pernah merasa ragu untuk datang ataupun daftarkan diri kalian di SMK Negeri 4 Denpasar, karena sudah banyak banget alumni-alumni kita yang sukses, bukan cuma di Indonesia ataupun di Bali aja, tapi sampai ke luar negeri, bahkan juga punya usaha gitu. Karena ketika kita mampu menggapai titik sukses kita ataupun masa depan kita, itu kan berawal juga bagaimana kita dulu di sekolah menengah kejuruan. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Terima kasih banget udah diundang. Untuk sekolah dan juga adik-adik.
itu aja sih Kak, semoga tahun ini biar Kakak juga sukses kerjanya mulainya ya nanti tanggal 1 biar kerjanya lancar sampai di kontrak setahun ke depan dan terus buat sekolah kita juga biar doain ya Kak biar PPDB tahun ini biar sesuai target juga dan anak-anak biar banyak yang sekolah di sini dan kita bisa mencetak generasi muda yang unggul di bidangnya gitu. Dan profesional. Tentu saja. Terima kasih banyak. Makasih banget ya Pak udah undang. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu lagi aku undang lagi ya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih buat penonton setianya YouTube channel Forbiska yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, Comment, share, and subscribe.